Jasmine start memang kalah sama dia. Terus mau barem pertama, Jasmine ambil kiri. Udah bener ambil kiri. Udah benar. Itu Jadi sudah pas mau finish tuh baru mau finish itu taunya. Tiba-tiba bannya maju itu dia. Aduh. Ya itu meremehkan tuh. Kamu kalau belum sampai finish jangan selesai dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat sport friend. Kita bertemu lagi dalam Metro Sport Podcast. Nah, program ini memang dibuat untuk mengundang atlet-atlet muda. Atlet-atlet muda yang punya prestasi dan pastinya di masa depan mereka akan menjadi kebanggaan bangsa. Dan mereka juga akan membawa Indonesia di kancah internasional. Nah, kali ini tamu kita spesial banget juga dari cabang mungkin yang mungkin jarang Anda bicarakan, teman-teman bicarakan, tapi cabang ini menarik banget. BMX sepeda. Nah, di studio telah hadir seorang gadis muda, pretty girl, cantik, berprestasi, telah hadir di depan saya saat ini, Jasmine Azarah Setiobudi. Halo. Kita Oke. Apa kabar Jasmine? Alhamdulillah sehat. Panggilannya Jasmine aja ya. Soalnya aku dengar di YouTube di pertandingan komentator bilang Setiobudi. Kan nama belakang itu. Oke, nama keluarga dipanggil ya. Oke. Tapi karena ini di podcast saya lebih enak manggilnya Jasmine. Oke, gitu. Baik-baik saja. Lagi persiapan apa nih sekarang? Insya Allah mau berangkat World Cup Kolombia. World Cup Piala Dunia. Ya. Berarti bertarung dengan atlet-atlet BMX dari seluruh dunia. Luar biasa banget. Nah, latihan di mana nih? Kalau di pelatnas? Ini sekarang kan lagi TC di Jakarta. TC di Jakarta. Iya, lagi di Pulau Mas. Kalau nggak TC di Jakarta, Jasmine latihan di mana? Di Jogja. Di Jogja. Karena memang tinggal di sana. Iya. Oke. Nah, Jasmine ini kemarin sport friend dia berhasil meraih prestasi di Malaysia, ya. Di Malaysia di kejuaraan Asia dan Malaysia BMX. C1. Ya, oke. 1 medali emas dan 1 medali perak. Nah, yang menarik nih Jasmine, saya pasti kalau kita lihat videonya ataupun tayangan ulangnya bagaimana pertarungannya duel dengan Naneka Nishimura, ketat banget itu ya. Coba cerita deh, kenapa kalah? Tapi habis itu kenapa bisa mengalahkan dia? Karena aku lihat kalian berdua nih tipis-tipis banget waktu masuk finish. Nah, cerita sedikit deh. Kalau yang round pertama itu kan emang buat kesalahan sih itu. Round pertama tuh berarti yang Asia. Iya. Yang Asia. Yang harusnya kalau mau perem ke kiri, harusnya ke kiri, tapi Jasmine mencelat ke kanan. Inilah. Pas apa namanya tuh berem. Seharusnya karena itu ke kiri, Jasmine mestinya harus ke kiri. Harus lebih tekuk ke kiri, mepet ke kiri. Tapi kenapa ke kanan? Ya kesalahan pedaling kaki kiri, yang biasanya kaki kanan jadi kaki kiri. Itu kesalahan elementer, mendasar atau kesalahan apa itu? Sebenarnya udah sering dibilangin pas latihan itu, karena kebiasaan mainan kayak gitu. Kaki kiri, kaki kanan gitu. Oh gitu. Nah, ketika kamu agak melebar ke kanan, Jepang itu langsung masuk lah. Masuknya langsung agak jauh kan itu. Iya, berarti kamu kehilangan waktu sepersekian detik. Iya. Dan menjelang finish jaraknya cuma berapa tuh ya? Satu ban. Satu sepeda. Iya. Mestinya kamu juara Asia ya. Pengennya gitu. Mestinya tuh juara Asia loh tuh. Iya kan? Tapi karena kesalahan, berarti memang BMX dalam waktu sekitar 36 detik kalau nggak konsentrasi, nggak benar-benar fokus, hilang semua. Dan merugikan. Menguntungkan lawan yang Tapi sebenarnya katanya kamu merasa bahwa Jepang ini jauh atau jatuh. Itu yang kedua. Iya. Oh, yang pertama ini kesalahan pedaling karena ngambil sebelah kanan. Yang kedua. Yang kedua ini emas. Iya, tapi juga salah juga itu. Kurang puas. Salah juga
Gimana salahnya? Kalau yang tadi kan salahnya udah dijelaskan nih. Yang kedua Iya. salahnya apa? Jasmine start memang kalah sama dia. Tapi masuk jumpingan pertama, Jasmine selalu leading sama dia. Terus mau bareng pertama, Jasmine ambil kiri. Udah bener ambil kiri. Udah benar. Udah kesalahan pertama tadi udah. Iya. Terus itu memang mepet banget sama dia. Jadi handlebarku sama handlebarnya dia tuh udah mepet. Nggak mentok tapi ya? Nggak. Enggak, udah mepet. Jasmine kira jatuh, nggak ada suaranya dia. Jatuh, aku kira jatuh terus jalan kan lane 2, lane 3. Terus kan semakin nggak kelihatan karena di belakang nggak kelihatan Iya. kan. Lama-lama kok bannya kan kesodok gini tuh. Taunya di situ. Itu Jadi sudah pas mau finish tuh mau finish itu? baru mau finish itu taunya. Tiba-tiba bannya maju itu dia. Aduh. Ya itu meremehkan tuh. Kamu kalau belum sampai finish jangan selesai dulu. Kamu nyaris loh kehilangan. Iya. Udah kehilangan yang di Asia, nyaris juga yang Malaysianya juga hilang. Karena dua kesalahan yang sebenarnya bisa kamu handle itu ya sebenarnya. Oh akhirnya akhirnya kamu tembus finish. Jaraknya juga sama ya. Iya, malah tipis yang kedua itu. Yang siwannya itu. Tipis banget itu. Apa kata pelatihmu? Senyum aja pokoknya. Untung. Mengejutkannya karena Yasmin itu baru sembuh Iya. dari cedera dan istirahat 6 bulan, ya gitu. Iya. Situasi itu sebenarnya gimana? Mengganggu nggak ya tuh persiapan itu? Kalau yang persiapan Jasmine kurang. Jadi kan Jasmine 6 bulan nggak pegang sepeda. Ya. Terus tiba-tiba Jasmine ada omongan TC di Jakarta. Itulah untuk persiapan Siwan ACC itu. Tapi mah gas aja pokoknya. Ini ngomong arek Surabaya. Gaspol gitu ya. Emang harus ngerem kalau main BMX, main untuk racing gitu. Kayaknya nggak boleh ngerem deh. Ngerem. Kalau ngelihat Ya kalau di depan ya nggak ngerem. Kalau begitu nggak ada ngerem tuh saya lihat Iya. tuh. Pokoknya hajar aja. Iya. Tapi itu pedalingnya, sirkuit yang ada pedaling. di sirkuit. Kalau kamu lebih cocoknya sirkuit apa? Sirkuit skill. Nah, coba bedain nih. Apa sirkuit skill dengan sirkuit pedaling? Kalau sirkuit pedaling emang banyak pedalingnya gitu. Lebih rajin pedaling gitu. Tapi kalau sirkuit skill dia lebih main ke jumping. Lebih dimainin skillnya. Oh, gitu. Berarti kamu nih jagonya untuk lompatan sebenarnya. Iya. Nah, kalau kejuaraan nanti katanya mau ke Kolombia, Iya. pernah juga di Belanda, di Turki. Itu kebanyakan sirkuit pedaling atau sirkuit skill? Kalau kemarin Turki itu lebih ke pedaling. Tapi kalau Belanda itu lebih ke skill. Terus kalau Kolombia ini lebih ke skill. Oh, berarti Ya. Insya Allah. cocok buat Yasmin nih ya. Insya Allah. Oke. Nah, luar biasa Yasmin bisa dibilang sebagai ratu BMX lah sekarang ya. Ratu BMX ini sekarang nih, ya kan? Nah, punya pengalaman bertanding di Belanda, lalu di Turki, ya kan? Pelajaran apa yang Yasmin dapatkan dari event internasional? Wah, begitu kan? Sok, silakan. Ya kalau sebenarnya kalau Jasmine sama tim yang lain sama Jasmine sendiri ya, Iya, kalau Jasmine sendiri kurangnya cuma dikit aja. Cuman latihan start tadi. Tenaganya juga gitu sih. Sorry. Latihan di gate artinya latihan start itu penting sekali. Penting sekali. Pengaruhnya apa? Nah ini pengaruhnya apa? Ya kan start itu kan yang buat leadingnya itu. Jadi kok startnya lepas, ya udah pasti lepas. Pokok bisa jumping. Kalau nggak bisa jumping ya sama aja. Ada orang yang bilang ada yang slow start, ada yang memang fast start Iya. gitu ya. Yasmin termasuk yang mana? Jasmine masih belajar. Maunya Yang fast. Yang fast. Oke. Pengaruh latihan itu apa sih sebenarnya kalau kita lihat nih ya sport fan ya, kalau kita lihat di video kejuaraan dunia seperti begitu, atlet Kolombia, atlet Belanda, atlet Rusia, Inggris itu mereka start Yasmin udah kayak eksplosif gitu ya. Udah kayak cowok. Udah kayak cowok. Itu yang mempengaruhi itu apa ya? Mempengaruhi apakah latihannya, timingnya atau strengthnya? Latihannya sama tenaganya itu. Dia mungkin rajin latihan startnya.
Kamu latihan start di Pulau Mas Seminggu sekali. kurang tuh ya. Kurang. Jadi harus ditambah porsinya. Betul kan? Harus ditambah porsinya. Karena latihan, ya saya juga pentingnya latihan start bagi seorang racer ya. Dilatih tiap hari itu. Kalau mereka pasti latih tiap hari itu ya. Ada khusus mungkin ya. Iya, ya kan Seperti Jasmine itu. khususnya cuma Sabtu aja. Selain itu free teknik. Oke. Nah, dari kita ngebayangin nih nonton tempatnya ya kayak di Olimpiade Tokyo kemarin. Apa venue-nya untuk BMX itu wow. Lihat lagi di Manchester saya lihat wow gitu ya. Yasmin ngelihat stadion, ngelihat venue seperti gitu apa yang kebayangnya seperti kebayangnya apa ya? Pengen punya sirkuit supercross dibuat Indonesia. Wow. Kita siapapun yang mendengar yang hobi supercross ini kita memang membutuhkan venue BMX supercross. Karena Malaysia punya ya. Punya. Jangan kenceng-kenceng Om. Jepang gimana Jepang? Punya Om. Waduh. Kita atlet punya ya banyak ya. Iya. Ya kalau Yasmin lihat adik-adik ataupun seumuran yang masih junior itu banyak sekali ya. Banyak. Jadi tinggal fasilitas. Iya, fasilitasnya aja. Tinggal sirkuit nih. Apa Sport Friends. Mereka bisa meningkatkan lagi kemampuannya. Wow. Nah, jadi ada hal tiga penting nih. Ada 3 hal penting nih menurut saya nih yang saya baca ya. Bahwa seorang BMX racer itu harus memiliki strength, quickness, dan handling. Ya, Coba ceritakan pengalaman apa itu strength-nya, quickness-nya, atau bike handling-nya. lebih banyak core sih Om kalau itu. Lebih banyak core. Iya. Kamu latihan strength-nya gimana? Terus kan latihannya SC, strength conditioning itu. Gym, Gym, ya cuma itu. angkat beban ya? Iya, Gym gymnya. angkat beban. Lalu untuk quickness, untuk cepat itu pedaling, bukan? Sprint, ya. Sprint, Ya, agility gitu. agility. Berarti otot kaki dan semuanya. Jadi core semuanya itu memang harus prepare, memang harus fit beneran. Nah, handling. Handling ini gimana nih handling nih? Tangan ya. Kekuatan tangannya. Ya itu tadi sama SC tadi. Jadi satu dan Itu jadi satu semua. Jadi wajib ya seorang BMX racer itu harus memiliki itu semua. Dan kebayang yang juara-juara dunia itu ya. Iya. Mati-matian latihannya. Latihannya luar biasa. Oke, nah bagi seorang yang ingin mencoba masuk dalam kompetisi BMX racer, kan nggak hanya sekedar suka doang, Iya. gitu kan? Kira-kira apa yang harus dimiliki oleh orang itu, atau anak atau temen itu atau siapapun? Maksudnya gimana? Dia pengen mencoba, Pengen coba. pengen coba, Tapi takut. tapi memang BMX nggak sembarangan. Nah, Ya itu nggak Coba ceritain. sembarangan. Soalnya kan kalau sekali turun ketagihan. enggak. Kadang ada yang ketagihan Om. Kadang ada yang takut gitu. Iya. Ya nggak sembarangan, nggak bisa kayak asal turun gitu nggak bisa. Pasti nanti ada aja nanti. Jadi kayak nggak bisa gitu. Saya emang harus pelan-pelan dulu. Oh gitu. Nah, kan jarang ada yang tertarik sama BMX karena itu. Oke. Tapi kalau anak-anak kecil pasti banyak. Iya kan, sekarang berkembang juga tidak hanya race tapi freestyle juga Iya. berkembang ya. Nah, balapan supaya safety yang harus dimiliki yang harus dipakai sama seorang racer apa aja? Keni ini. Keni, oke, Lutut sama keni ini, lutut sama ini aja. itu. Heeh. Full helmet, Helm, ya. full helmet Full ya, face, ya, full full face ya, face. full face. Glove juga ya. Glove. Nah pakaian? Pakainya jersey. Jersey biasa aja. Iya. Oke. Sepatu pakai klip juga? Pakai. Sepatu klip itu ada anunya Om, ada apa? Ada umurnya. Maksudnya? Jadi 13 14 baru boleh pakai. 13 14 apa 11 12 gitu baru boleh pakai. Baru boleh pakai klip. Iya, karena klip itu membantu ya, Iya. membantu ketika melakukan pedaling. Lebih efisien, dan lebih cepat lagi ya. Lebih bantu lah. Lebih ngebantu semua. Waduh, oke. Nah, next akan bertanding di World Series di Kolombia.
Oh, kayak gimana tuh? Persiapannya kayak gimana? Lalu apa targetnya Yasmin di sana? Apakah ngumpulin poin di sana juga? Iya, ngumpulin poin. Coba cerita. Ya, Jasmine pengen ngumpulin poin buat Olimpik 2024. Insya Allah bisa. Iya, Olimpiade ya. Iya. Jadi kira-kira poin itu didapat dari apa? Dari lolos ke babak semifinal kah? Semifinal udah masuk poin itu. Poinnya berapa? Kurang tahu Jasmine. Oke. Tapi intinya ada poin tertentu yang bisa lolos kualifikasi. Iya. Oke. Kita udah pernah ada yang lolos BMX di Olimpiade? Udah. Laki-laki Tony Syarifuddin. Oh iya ya, pernah dengar. Iya. Berarti kalau ceweknya harapan kita nih Yasmin ini. Insya Allah. Oke, di Kolombia nanti bertarung dengan atlet-atlet top ya. Iya. Persiapanmu ya selain persiapan fisik, latihan start dan sebagainya. Mentalmu bagaimana? Kamu nih tipe orang yang gimana nih kalau ngadepin event kelas dunia seperti begitu, lalu ngadepin nama-nama beken, tadi seperti Kolombia siapa namanya? Marina Pajan. Yang dari Inggris? Bethany. Iya. Gimana mentalmu? Kira-kira ngadepin kelas dunia, kan udah pernah di Turki, udah pernah di Belanda juga. Ya kan udah tahu lah Om. Tapi memang masih jauh kalau dari tenaga ya. Tenaga. Iya, kalau dari skill masih bisa. Skill kita nggak kalah lah ya. Iya, orang skill. Asia ya. Iya. Tenaga itu. Tapi kalau ya oke, tenaga apalagi? Badannya kan udah kalah besar. Karena tinggi-tinggi kan. Sini kecil ngeyel gitu. Kecil ngeyel. Tapi nekat. Jadi modal tadi nekat aja. Nekat dulu pokoknya. Gaspol aja deh. Oke. Posisi kadang-kadang kalau posisi di depan tuh lebih begitu dia startnya bagus, posisi di depan itu juga menguntungkan. Lalu kalau Yasmin ada di posisi tengah gitu loh ya. Nah itu kalau misalnya nggak bisa start Om, di tengah, kita di tengah ya, pasti kita dipepet ke tengah. Stuck aja nggak bisa. Nggak bisa. Cara melepaskannya bagaimana tuh? Kalau mereka yang kelas dunia tuh. Ya kita harus lebih kenceng dari dia Om. Artinya lebih berani ngambil. Iya. Startnya tadi itulah. Oke. Kecelakaan juga sering. Iya. Kamu cedera apa waktu itu? Yang sebelum kemarin balapan ini, ini wirs ligamennya sobek. Bengkak gitu pasti ya. Iya. Nyetrum. Dan akhirnya apa? Operasi. Berapa bulan kamu istirahat? Dari Januari sampai April. Dan langsung main di Malaysia. Iya. Modal nekat. Dan dapat emas di situ ya. Luar biasa. Ini agak personal lah ya. Sejak kapan sih Yasmin memilih BMX sebagai karir dalam hidup lah pastinya? Ini yang apanya? Yang beneran ya? Apa awal mulanya? Iya, awal mulanya. Awal mulanya lalu akhirnya udah emang aku sukanya ini. Ya kalau masih biasanya sih awalnya emang umur kelas 4 itu. 4 SD. Gimana tuh ceritanya? Diajak orang tua kah atau diperkenalkan sama papamu? Papamu pembalap juga kan? Iya. Oh, jadi memang keluarga sepeda nih semua. Mama juga? Enggak. Oh, oke. Jadi papa yang memperkenalkan sepeda. Tapi sebenarnya Jasmine nggak di BMX, di road bike. Dulu awalnya Dedi ngajak lihat race, tapi road bike, tapi nggak tertarik. Oke. Banyak orang tertarik sama road bike ya. Tapi kamu nggak tertarik sama road bike. Oke, kita nggak usah bahas itu. Lalu pindah ke BMX gimana? Pertama cuma diajak kakak dulu. Kakak main BMX main BMX. Main BMX nggak tertarik juga. Akhirnya ada temen juga cewek perempuan main BMX. Akhirnya ikut. Jarang-jarang lu perempuan main BMX. Oke, akhirnya ikut.
pakai sepeda kakak. Enggak, ada sepeda sendiri. Ada sepeda sendiri. Lalu senang. Iya. Lalu jatuh cinta. Keterusan. Akhirnya memutuskan. Pengaruh papa ada di situ untuk menjadi atlet. Karena papa mau atlet. Iya. Sebenarnya dia nggak ngarahin buat nuntut jadi atlet, enggak. Dibiarin maunya gimana terserah. Tapi tiba-tiba aja suka gitu. Oh, berarti emang udah takdirmu di situ. Oke, papamu pernah bilang, hiduplah sebagai seorang juara. Wow. Iya. Hiduplah sebagai seorang juara. Maksudnya apa nih? Konkretnya apa? Ya nggak ada yang ngalahin seorang juara selain diri sendiri. Tidak ada yang ngalahin seorang juara kecuali diri sendiri. Jadi dia mengalahkan diri sendiri. Iya. Musuh terberat diri sendiri. 37 detik. Iya. Mulai dari start sampai finish. Itu riskan. Maksudnya tuh penting banget. Yasmin dapat apa pelajaran dari 37 detik itu? Yang Yasmin dapat antara yang nggak juara atau juara, jatuh atau tidak jatuh. Tapi mungkin ada sesuatu yang pasti Yasmin dapat apa? Apakah konsentrasi kah, mengambil keputusan kah dan sebagainya? Konsentrasi. Ada ritual sebelum bertanding? Enggak. Dengerin. Ada kan suka yang dengerin musik. Oh, kalau nervous gitu ya. Ya kalau nervous sekarang Jasmine lebih ke dengerin musik. Dulu diem kalau dulu. Oh dulu udah menang aja gitu ya. Udah. Sendirian gitu. Sendirian itu di pedok apa di? Iya di pedok tapi maunya sendiri gitu. Kayak nggak mau diajak ngobrol nggak. Tapi sekarang normal aja dengerin musik biasa gitu sambil warming up gitu. Oke, warming up-nya kayak gimana sih sepeda? Nah, kalau sepeda road bike kan tau lah saya. Iya. Kalau untuk BMX kayak gimana sih? Stretching dia kayak dinamik gitu. Oh stretching biasa aja ya. Oh gitu. Wow. Nah ini juga penting ya. Saya ingin tanya juga nih. Pasti juga sport friend juga pengen jawaban dari Yasmin. Pilihan meninggalkan bangku sekolah dan memilih menjadi seorang atlet BMX. Iya. Itu nggak gampang itu pasti kan. Keputusan itu. Iya. Juga pasti dibicarakan sama orang tua. Apa alasan Yasmin sampai memutuskan untuk oke, saya konsentrasi di karir, saya nggak meneruskan sekolah formal. Iya. Soalnya kalau di sekolah Jasmine yang dulu itu nggak bisa kalau jalan dua-duanya. Sedangkan Jasmine dituntut buat pulang sore. Sedangkan Jasmine banyak latihannya. Jadi kayak nggak bisa gitu jalan dua-duanya. Gitu. Ini di Jogja apa di Jakarta? Di Jogja. Di Jogja. Saat itu kamu memutuskan kamu udah masuk SMA, SMP atau apa? SD. Wow. SD memutuskan. Iya. Waduh. Lalu papa mama gimana tuh komentar waktu ditanyain beneran mau di sepeda gitu. Kalau mau ninggalin sekolah harus beneran di sepeda ya gitu. Iya. Nah tapi ada homeschooling nggak? Homeschoolingnya kejar paket gitu. Kejar paket juga. Oh, artinya tetap ada pelajaran supaya intelektualnya juga bertumbuh. Oke. Oke berarti meninggalkan sekolah. Satu lagi nih. Nih kita lihat di IG-nya nih Sport Friend. Kalau Yasmin nih dulunya ternyata seorang model. Oh, seorang model nih. Seorang model nih ya. Sering nggak di catwalk tapi gitulah, ya kan? Nah, sering pakai apa? Jersey lalu ada tulisan Nautigal. Iya. Waduh. Saya nggak berani mengartikannya. Yeah. Biar Yasmin sendiri yang mengartikan Nautigal itu maksudnya apa? Ya dulu katanya kecilnya dulu jahil kan. Terus Daddy itu dulu dipanggilannya bad boy. Terus aku dipanggil bad girl. Terus sama aku diganti Nautigal. Itu katanya jahil gitu pokoknya. Resek lah pokoknya ya. Oh gitu. Nautigal ya. Oke. Tapi itu jadi nempel di kamu ya. Orang-orang tadi taunya Jasmine Nautigal. Tapi Nautigalnya bukan yang aneh-aneh. Sport Friends, ya kan. Nautigalnya memang dia
agile dan kalau udah di sirkuit ya gitu deh. Ya kan? Hajar pokoknya. Hajar bleh aja ya. Tapi ada unsur nekat nggak sih untuk seorang atlet BMX racer itu? Banyak nekatnya Om malah Om. Itu juga terjadi di teman-teman Iya. atau senior-senior atau Iya. komunikasi dengan atlet-atlet dunia tuh emang ada unsur nekatnya tuh. Nekat. Hanya bersandarkan kepada perlindungan Iya. itu aja. Pokoknya ini aman, ini aman semua. Tapi yang kecil-kecil kayak keseleo, kayak Iya. ligamen kecil ligamen. Kenapa? Kalau ligamen berat apa enteng itu? Berat juga itu. Berat, Om. Berat kan? Emang ya perlu juga itu diwaspadai ya, kayak apa cedera-cedera yang berat begitu. Oke, ritual nggak ada ya tadi ya. Ritual itu tadi dengar musik. Dengar musik. Musik apa? Musik hits kan orang Enggak, musik nyantai. kok beda? Biasanya kalau yang Extreme Games tuh musiknya kan rada Pokok dengerin beatnya. musik aja lah. Bebas musiknya apa. Kayak ngerasa tenang gitu. Oke. Itu sebelum naik ke atas, Iya. sebelum naik ke atas gitu. Waktu naik ke atas lalu persiapan begitu kan kalau kita lihat ya sport Iya. fan ya. Ada semacam plang start Iya. begitu. Itu posisi yang paling Yasmin lakukan apa di situ? Standing atau kayak gimana? Di mana? Di start. Di start ya berdiri Om. Berdiri. Posisi sepeda tuh di Nempel gitu. nempel. Iya. Jadi kayak balance, kita harus balance. Oh, balance itu harus dari diri kita sendiri. Iya, heeh. Oh, saya pikir kayak dijepit Enggak. begitu. Dari kita sendiri harus balance. Hanya itu kan waktunya juga sepersekian detik lah ya sebelum Iya. start tuh. Itu. Ketika door gitu langsung bablas gitu kan. Sebenarnya kalau nervous juga cuma di bawah aja, mungkin kalau udah di atas enggak nervous. Lu dan kok di atas udah pokoknya iya. udah konsentrasi bagaimana menjadi yang tercepat gitu ya. Nah kalau Yasmin lihat ya perkembangan BMX di tanah air nih, gimana menurut Yasmin? Sebenarnya udah enak sebenarnya Om. Cuman ya kurang Udah satu. enak dibandingkan zamanmu atau gimana? Dibanding yang dulu-dulu. Waktu kamu awal-awalnya Iya, memulai. heeh. Apa yang sekarang lebih enak yang diperoleh sama teman-teman yang lebih muda yang udah mulai sekarang main BMX? Dulu mas sepeda-sepeda kayak masih biasa Om. Sekarang udah bagus-bagus. Sini udah bagus-bagus. Mau cari yang kayak apa udah ada semua sekarang. Oh gitu. Coba Yasmin nih bawa sepedanya, kita pengen lihat, tolong. Ran, kita mau lihat sepedanya dulu Ini dia nih. Banyak juga mungkin yang belum tahu antara sepeda BMX untuk race dan BMX untuk freestyle ya. Oke. Oke, ini dia nih. Bisa Om. Oke, ini ya, coba saya pegang aja Om. Oke, ini ukurannya apa ini ukurannya? Pro. Ini namanya Pro, Iya, karbon. karbon. Oke. Ini sebenarnya ini buat formalitas, kan kamu nggak pernah duduk kayaknya. Iya. Aksesoris. Aksesoris sebenarnya tanpa ini pun ya balapannya Nggak pakai sadar. standing semua kan? Iya, berdiri semua. Oke, ini single speed kah? Iya, Ini single speed. Single. Single speed ya. Iya. Oke, semuanya karbonnya nih Sport Friends, enteng. Oh, harganya berapa sekarang? jangan Om. Oke, inilah sepeda. Ini sepeda yang sering kamu pakai latihan. Iya, Bertanding, apakah sepedanya sama? sama. Pakai ini. Coba deh posisi kamu kasih lihat deh. Oke, posisi pedaling yang benar tuh kayak gimana ketika melakukan. Tergantung nyamannya. Kalau Yasmin ketika race kayak gini. Oke. Posisi punggung harus tegak. Iya. Karena kalau mau jamming harus bungkuk.
Harus jongkok. Nah, ketika jumping itu kan seolah-olah dia mengangkat sepedanya dengan tubuhnya. Itu tubuh yang kayak gimana lumayannya? Dia harus jongkok dulu gini. Heeh. Jongkok terus dilempar. Dilempar. Yasmin biasanya melewati 2 gundukan bisa lakukan itu. Berapa meter ini? Tergantung kamu jampingannya berapa meter. Oh, itu. Oke. Sip. Oke, kayak gitu ya. Oke. Yasmin, selain balap olahraga, selain sepeda BMX, olahraga lainnya yang disukai apa sih? Enggak ada. Kalau kita lihat di IG-nya main surfing tuh. Oh, itu cuma iseng aja. Oh. Bosen. Oh. Oke, jadi hanya sepeda. Sepeda. Tidak ada yang lain. Enggak ada. Oke. Latihan seminggu berapa kali? Atau latihan setiap hari Setiap sekarang? hari. Oke. Kecuali minggu 6 kali aja. 6 hari Sabtu juga masih latihan. latihan. Pagi Pagi dan sore. Oke. Berapa jam itu total? Kalau pagi dari jam 8 sampai jam 11, jam 10 Itu latihannya semuanya ya, fisik, fisik. skill juga. Iya, skill. Oke. Wow. Nah, masih ada waktu untuk hangout? Minggu. Oke. Minggu aja. Minggu ya. Sama teman-teman di Iya, ya tetap itu circle-nya ya itu aja. Circle itu aja. Kamu nggak punya teman-teman di luar yang Ada. ada? Cuman karena kebersamaan dengan Iya. itu circle-nya itu aja. Tapi semua seumuran ya. Seumuran cuman 4 orang. Untuk junior, Ya. yang under Yang temanku yang seumuran cuman beda setahun aja sih. Udah naik under. udah naik under. Tapi itu kan tetap. Iya, masih Kalau seumuran. hangout kemana? Kalau hangout? Di Jakarta ya mau kemana lagi ke mall. Oke. Ada boyfriend? Enggak. Oke. Fokus. Fokus. Ke sepeda. Oke lah. Nah, quick question. Nah, ini quick question ini. Pertanyaan ada 6 atau 7 pertanyaan nih. Jawab dengan cepat. Ya. Favorite color? Black. Vespa atau motocross? Vespa. Afgan atau Ariel Noah? Enggak semua. Nike atau Adidas? Nike. Oke. Barang apa yang selalu ada dalam tas travelingnya, Yasmin? Apa ya? Enggak tahu. Yang ada dalam tas yang selalu yang harus dibawa? HP. HP, oke. Bethany Shriver atau Mariana Payon? Mariana Payon ya. Sama kita. 3 kata yang menggambarkan kekuatan seorang Yasmin. 3 kata. Enggak tahu. Strengthmu apa? Coba. Enggak tahu Om. 3 kekuatan lo nggak tahu. Kira-kira apa yang menjadi orang tuh langsung lihat kamu tuh pasti, kamu tuh ini itu. Enggak tahu, aku enggak pernah dengerin kayak gitu. Model loh. Model gitu. Model. Oke, Yasmin, thank you. Sama-sama Om. Udah ngomong santai di sini, banyak informasi tentang BMX. Mudah-mudahan ya banyak sekali adik-adik yang muda-muda yang juga tertarik sama BMX. Dan selamat berjuang di Kolombia. Kita semua menjadi support Yasmin untuk dapat poin sehingga dapat tiket ke Olimpiade. Amin. Demikian Sport Friend dengan Yasmin, seorang atlet dari BMX. Sampai ketemu lagi. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.